Salam pemirsa, pada tanggal 14 Februari 2025, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa sebuah drone berbalut hulu ledak konvensional menyerang peti beton sarkofagus di unit reaktor keempat pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Chernobyl. Serangan tersebut yang memicu kebakaran di area fasilitas diduga merupakan aksi terorisme yang mengancam keamanan global. Zelensky menayangkan video siaran langsung yang memperlihatkan momen serangan, menggambarkan situasi penting yang tengah berlangsung. Chernobyl, sejarah dan letak geografis. Banyak yang mengenang tragedi nuklir Chernobyl di era Soviet, namun tidak banyak yang tahu bahwa saat ini pembangkit tersebut berada di wilayah Ukraina. Terletak sekitar 110 km utara Kiev dan dekat perbatasan Belarus, PLTN Chernobyl terdiri dari 4 reaktor. Kecelakaan dahsyat tahun 1986 terjadi di reaktor nomor 4, yang kemudian dikurung menggunakan struktur beton untuk membatasi penyebaran radiasi. Upaya peningkatan keamanan pun terus dilakukan, terbukti dengan pembangunan penutup baru pada 2016 yang ditempatkan di atas peti beton tersebut. Rincian serangan dan reaksi internasional. Serangan drone kali ini tepat mengenai area peti beton di reaktor 4. Peristiwa tersebut memiliki konteks historis, mengingat 3 tahun lalu pasukan Rusia sempat menduduki fasilitas ini tak lama setelah konflik Rusia-Ukraina dimulai, sebelum akhirnya menarik diri sepenuhnya. Meskipun Rusia dengan tegas menyangkal keterlibatan mereka, pihak Moskow justru menuduh bahwa serangan tersebut merupakan operasi bendera palsu yang disusun oleh Ukraina agar menyerupai upaya invasi terhadap pembangkit nuklir. Sebuah taktik yang mengingatkan pada konflik masa lalu. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) segera melakukan pemeriksaan dan mengonfirmasi bahwa lapisan pelindung di dalam pembangkit tidak mengalami kerusakan serta tingkat radiasi tetap dalam batas normal. Walaupun demikian, Zelensky menekankan bahwa serangan semacam ini merupakan bagian dari rangkaian serangan malam hari yang terus dilakukan Rusia terhadap infrastruktur dan kota-kota di Ukraina. Negosiasi kritis di KTT Keamanan Munich. Insiden di Chernobyl juga menjadi modal tambahan dalam pertemuan penting di KTT Keamanan Munich, Jerman, yang melibatkan pejabat Amerika Serikat dan Ukraina. Dalam forum tersebut, Zelensky mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan Amerika dan menegaskan pentingnya jaminan keamanan nyata untuk Ukraina. Ia menyatakan, "Saya sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Pertemuan hari ini adalah langkah awal menuju diskusi yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Kami membutuhkan jaminan keamanan yang nyata agar dapat menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah ini." Di sela-sela negosiasi, muncul pertanyaan kritis kepada Zelensky mengenai kesiapan Ukraina untuk duduk bersama Presiden Putin. Menanggapi, Wakil Presiden Amerika, James David Vance, menegaskan bahwa jika Putin menolak mencapai perjanjian damai yang menjamin kemerdekaan abadi Ukraina, Amerika akan mempertimbangkan penerapan sanksi berat bahkan langkah militer. Pernyataan ini menandai batas bawah dalam mediasi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, Zelensky menyuarakan perlunya strategi bersama antara Ukraina, Amerika, dan Eropa untuk mencapai perdamaian yang adil. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan pernah mengakui aneksasi wilayah oleh Rusia atau menukar kedaulatan negaranya demi kesepakatan damai yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, perhatian juga beralih pada peran sekutu Eropa, mengingat pihak Amerika telah menegaskan bahwa pasukan AS tidak akan ditempatkan di Ukraina, melainkan zona penyangga akan diisi oleh pasukan NATO asal Eropa. Suasana politik dan kritik retoris di KTT. KTT Keamanan Munich kali ini menunjukkan dinamika yang berbeda. Wakil Presiden Vance secara terbuka menegaskan bahwa jika Putin menolak perjanjian damai, Amerika siap memberlakukan sanksi atau bahkan mengambil tindakan militer. Pernyataan tersebut mencerminkan keinginan untuk memberikan tekanan nyata kepada Rusia demi menjaga kedaulatan Ukraina. Lebih jauh, Menteri Pertahanan Amerika, Peter Bernhardt, mengingatkan bahwa retorika dan nilai-nilai idealisme tidak akan cukup dalam menghadapi ancaman nyata. Ia menekankan perlunya peningkatan anggaran militer dan kesiapan nyata dalam pertahanan, menyatakan, "Anda tidak bisa menembak dengan nilai-nilai, bendera, atau pidato retoris. Yang dibutuhkan adalah kekuatan nyata." Pernyataan tersebut disambut dengan berbagai reaksi, terutama di kalangan komunitas berbahasa Mandarin,
yang sempat menyebut adanya tekanan dari pihak Amerika agar Ukraina mengakui status Crimea sebagai milik Rusia, klaim yang hingga kini belum didukung oleh bukti konkret. Isu geopolitik di Asia Pasifik. Di luar panggung Eropa, dinamika di kawasan Asia Pasifik juga menarik perhatian. Komandan Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk kawasan Indo-Pasifik, Laksamana Samuel Paparo, mengeluarkan peringatan keras dari Hawaii terkait aktivitas militer Tiongkok di sekitar Taiwan. Menurutnya, latihan militer Tiongkok bukan hanya sekadar simulasi rutin, melainkan merupakan upaya nyata untuk menyatukan kembali Taiwan. Paparo memperingatkan bahwa aksi provokatif tersebut dapat menjadi indikasi kesiapan Tiongkok untuk melancarkan serangan besar-besaran. Kesimpulan, serangan drone di Chernobyl dan diskusi intens di KTT Keamanan Munich mencerminkan betapa kompleksnya situasi geopolitik saat ini. Di satu sisi, insiden di Chernobyl mengingatkan dunia akan potensi ancaman terorisme dan risiko nuklir yang pernah mengguncang sejarah. Di sisi lain, negosiasi antara Amerika dan Ukraina dengan keterlibatan serta kritik terbuka dari berbagai pihak menunjukkan pentingnya keseimbangan antara diplomasi dan kekuatan militer untuk menjaga stabilitas global. Sementara itu, peringatan dari kawasan Asia Pasifik menambah lapisan ketegangan dalam lanskap politik internasional yang semakin kompleks. Laporan ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang situasi terkini, mengingatkan kita bahwa dalam era globalisasi dan konflik modern, diplomasi dan kesiapan militer harus berjalan beriringan demi perdamaian dan keamanan bersama. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.